Saudara yang dimuliakan Allah, saya tahu banyak saudaraku yang di luar tidak bisa masuk. Sulit engkau masuk ke Masjid Az-Zaitun karena protokol kesehatan tidak boleh rapat jaga jarak. Tapi nanti di surga kau tak berjarak dengan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kau boleh berdiri di luar saudaraku, tapi nanti kau mendapatkan ucapan salam dari Allah yang disampaikan malaikat. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Bukan hanya sekedar tempat duduk. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang terlintas di hatimu, langsung malaikat akan memberikanmu. Jangan bersedih hati kau berdiri saudaraku, karena aku pun berdiri juga. Padahal aku disediakan kursi. Kenapa Ustaz tidak mau duduk? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dari kecil diajarkan almarhumah emak orang tua, tak boleh duduk di atas kursi kalau ada orang tua di bawah. Pendidikan SD penting, pendidikan SMP penting, tapi pendidikan ibu sampai mati tidak akan lupa. Ibu al-madrasatul ula, pendidikan yang pertama dari ibu. Pernah saya duduk di atas kursi, tamu datang, mak saya sudah beberapa kali kedip-kedip. Saya nggak paham, dia kedip saya senyum. Begitu tamu pulang, langsung volume radio dikecilkan. Sampai hari ini, walaupun umur sudah 24 tahun, setiap kali duduk ada orang tua di bawah, tetap teringat. Begitulah pentingnya pendidikan ibu. Jadi ibu jangan pernah bosan mendidik anak-anak di rumah, Bu. Kalau ibu bosan ngomong, ibu capek, kiamat sudah terjadi di dalam rumah. Ibu jangan berhenti merepet ya, Bu. Insya Allah itu akan menyelamatkan anak-anak ibu. Kenapa Ustaz ngomongnya ke ibu? Karena bapak sibuk mencari nafkah, mencari ikan di tengah lautan. Tapi insya Allah itu halal, Pak. Kulitmu yang dimakan, panasnya terik matahari, itu nanti akan menjadi benteng penghalang antara engkau dengan azab neraka, Pak. Bapak yang pulang tidak kerja, bawa duit banyak, ibu wajib tanya, ini uang dari mana? Aku dan anakku tidak mau dikasih makan haram. Betul, Bu? Awas kalau nanti dia dibawa bokong. Lebih baik kami makan biasa saja daripada kami menahankan azab neraka. Berapa banyak orang berkata kenakalan remaja, sesungguhnya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Dia kasih makan haram, sepiring nasi haram, lontong haram, sayur haram. Halal, Pak Ustaz, labelnya halal. Yang mengeluarkan label halal Pak Ketua MUI. Tapi diambil dengan cara haram. Sepiring nasi haram menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otaknya kena darah haram, jadi hitam gelap, tak nampaknya mana jalan yang lurus. Pagi petang dia meminta ihdinas siratal. Tapi jalan itu gelap. Gara-gara siapa? Kita yang mengasih anak kita makan sogok, makan haram. Mereka suci bersih, dididik di Masjid Az-Zaitun menghafal Al-Quran. Jangan kotori kepala anak-anak kita. Bisa janji? Jangan ada dusta di antara kita. Kita berada dalam masjid. Ibu jangan bersedih kalau ibu mati menghadap Allah. Bapak jangan susah kalau bapak menghadap Allah. Kenapa? Anak-anakmu di Masjid Zaitun akan berkata di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Di sini dia mendapatkan pendidikan itu. Ibu, bapak adalah bunga-bunga yang sedang mekar, tapi nanti sampai masanya akan layu, kering, mati. Memang sudah tabiat manusia begitu. Mekar, harum, layu, kering, mati. Kecuali bunga ini tidak akan mati, karena ini plastik. Tapi yang lain akan layu. Begitu juga dengan Abdul Somad. Abdul Somad sadar, dia akan layu, dia akan menguning, dia akan mati. Abdul Somad hanya akan menjadi kenangan. Dulu, kata orang Wakatobi, dulu
Tahun 2021 pernah Abdul Somad dari Sumatera itu datang kemari. Ada anak-anak Wakatobi bercerita ke anak-anak cucunya di tahun 2050. Dulu 30 tahun yang lalu orang Sumatera itu datang ke Wakatobi. Mana dia sekarang? Almarhum, mati, dimakan cacing tanah. Orang Wakatobi yang datang-datang ke Riau jalan-jalan mau melihat bumi lancang kuning, mereka bertanya, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Tidak lagi berkata di mana rumah Abdul Somad, di mana pesantren Abdul Somad. Yang ditanya di mana kuburnya. Orang Wakatobi akan datang, menetes air mata mereka melihat nisan Abdul Somad. Dan di situ dia berkata, untuk almarhum Abdul Somad yang pernah kami dengar ceramahnya di Masjid Az-Zaitun, Al-Fatihah. Hari ini Bapak boleh tertawa. Di tahun 2050 Bapak Ibu akan menangis mendengar berita itu. 2050 saya meninggal, tapi Bapak Ibu mungkin lebih cepat daripada itu. Orang beriman tidak pernah sedih kapanpun dia mati. Kenapa? Karena kalau umurnya panjang, amalnya bertambah. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Kenapa sedih? Makanya ibu kalau suami ibu meninggal, jangan sedih. Bu, katanya suami ibu meninggal. Iya, kok ibu nggak nangis? Gak apa-apa, warisannya banyak. Jangan gitu jawabnya. Kita ini kata Ustaz Abdul Somad, gak usah sedih, gak usah susah, gak usah galau. Kalau umur panjang, amalnya bertambah. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Abdul Somad kalau besok masih hidup, amal saya bertambah. Besok masih ada 3 jadwal pengajian lain. Kalau mati malam ini, dosa berkurang. Besok nggak lihat pramugari lagi.